Halo guys, selamat datang di Alam Board Game. Namaku Alam. Hari ini kita bakal main board game Conservas. Di board game ini, kita berperan sebagai pengusaha produk ikan dalam kaleng yang mengurusi seluruh prosesnya mulai dari menangkap ikan di laut sampai menjual produknya ke pasar. Gak cuma dituntut jadi pengusaha yang sukses, kita juga harus menjadi pengusaha yang bertanggung jawab, yaitu peduli terhadap kelestarian lingkungan laut, yang artinya kita nggak boleh menangkap ikan secara berlebihan. Teman-teman yang belum tahu cara main game ini nggak perlu khawatir karena kita bakal ngajarin teman-teman cara main game ini sambil bermain. Walaupun bisa jadi hari ini kita nggak bakal menang ya, karena video ini tuh bukan video yang bakal ngajarin teman-teman tentang strategi terbaik. Nah, kalau teman-teman penasaran gimana kita bakal menang atau kalah, pastinya stay tune ya. Selanjutnya kita langsung aja masuk ke bagian setup. Tapi kalau teman-teman pengen langsung nonton bagian playthrough-nya, teman-teman bisa langsung skip pakai fitur chapter yang ada di bawah. Nah, gamenya udah tertata di atas meja, tapi masih ada beberapa hal yang perlu kita set up sebelum bermain. Oke, jadi untuk setupnya, pertama kita acak dulu untuk kartu upgrades ini. Setelah itu kita buka 3 kartu. Setelah itu kita juga acak untuk kartu boots ini. Kemudian kita ambil 2 untuk kita sendiri. Lalu kita buka 3 untuk di display. Nah, untuk 2 kartu ini yang ada di bawah sini, itu kita pilih 1 buat kita simpen. Di sini aku mau pilih kapal yang ini. Lalu kapal yang satunya kita letakkan di bawah kartu boots yang lainnya. Nah, setelah itu kita buka kartu market book ini. Jadi untuk di game ini tuh ceritanya ada 12 bulan atau ada 12 level yang bisa kita pilih dan kita bisa mainkan. Jadi ada level Januari sampai level Desember. Jadi artinya untuk yang Januari itu adalah level yang paling mudah, sedangkan untuk yang level Desember itu adalah level yang paling sulit gitu. Jadi ketika kita udah memenangkan level Januari, kita bisa buka ke halaman selanjutnya untuk memainkan level yang Februari gitu. Jadi untuk permainan kali ini kita mau buka 1 halaman lagi untuk kita mainkan yang bulan Februari aja guys. Jadi nggak yang sama sekali nggak sulit karena dia masih level 2 ya kan, Februari, tapi nggak yang kayak paling gampang gitu ya. Nah, selanjutnya untuk setupnya kita tinggal ikutin untuk bagian setup yang ada di bulan tersebut atau di level tersebut. Jadi pertama di sini kita lihat kita dikasih modal 12 koin, 12 uang. Jadi kita di sini juga udah punya 12 uang. Lalu kemudian di sini kita dikasih 6 ikan biru. Jadi aku kasih tahu nama officialnya ya guys. Jadi di sini yang biru itu ada sarden. Kita dapat 6. Terus untuk yang hijau ini ada mussel, nama officialnya. Kita dapat 5, ini yang hijau. Kayak kerang hijau gitu ya ceritanya. Terus untuk yang kuning ini kita dapat 4, nama officialnya adalah scallop atau kerang. Terus yang kuning ini adalah token air laut yang warna putih. Oke, jadi itu adalah setup untuk di bulan Februari. Selanjutnya untuk yang lingkaran-lingkaran ini, token-token lingkaran ini semuanya kita masukin ke dalam kantong laut ini. Terus untuk penanda rondenya kita taruh di sini. Ini menandakan jumlah ronde yang bakal kita mainkan di game ini, yaitu ada 8 ronde. Jadi untuk setiap levelnya itu kita bakal melalui rondenya berbeda-beda. Tapi untuk yang bulan Februari ini kita bakal menghabiskan 8 ronde atau ceritanya kayak 8 hari gitu ya. Nah, sekarang setupnya udah selesai. Sekarang kita bisa langsung main game Conservas ini. Nah, jadi ceritanya untuk di game Conservas ini kita adalah sebagai pengusaha produk ikan dalam kaleng gitu. Tapi di sini kita nggak cuma ngurusin makanan dalam kalengnya doang, tapi kita ngurusin benar-benar dari awal kita mancing di laut, mancing-mancing ikannya, sampai kita di proses terakhir yaitu pengalengan dan kemudian kita jual ke pasar gitu. Tapi di game ini kita nggak cuman
pengen jadi pengusaha yang paling sukses, kita juga harus jadi pengusaha yang bertanggung jawab atas lingkungan bawah laut, guys. Jadi kita nggak boleh yang namanya melakukan overfishing atau mengambil ikan secara berlebihan gitu ya. Jadi kita harus tetap melestarikan kehidupan bawah laut. Jadi kita harus seimbang antara kita jadi pengusaha sukses sekaligus kita pengen supaya kita nggak merusak lingkungan laut gitu. Nah, di sini untuk dalam satu ronde itu dibagi jadi 3 tahap, yaitu fase 1 at sea, yaitu di laut, kemudian fase 2 on land atau di darat, kemudian fase 3 adalah end of day atau di akhir hari. Jadi itu adalah 3 fase yang kita lewati dalam satu ronde. Jadi pertama untuk fase at sea itu kita ambil 5 token dari tas atau kantong laut ini. Jadi kita ambil 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, setelah kita ambil 5, kita kemudian letakkan di kapal kita atau kita lepas semuanya ke laut. Jadi untuk yang di atas ini itu adalah kapal-kapal yang bisa kita beli. Tapi kalau yang di bawah ini adalah kapal-kapal milik kita ya guys. Jadi jangan sampai ketukar. Oke, jadi untuk ikan-ikan ini semuanya kita pengen tangkap di kapal. Kita mau letakkan di kapal. Tapi untuk di kapal ini tuh terbagi jadi 2 bagian. Yaitu yang bagian atas ini artinya kita tangkap. Dan yang bagian bawah ini artinya kita bakal lepas lagi ke laut gitu ya guys. Jadi untuk sekarang ini aku pengen yang biru ini kita tangkap di atas, sama yang air-air ini juga kita tangkap di atas. Nah, kenapa 3? Karena di sini daya tangkap untuk si kapalnya adalah 3. Jadi kita harus penuhi kapal tersebut dengan 3 token ya. Jadi tokennya nggak harus token ikan, kita juga boleh isi dengan token air gitu ya. Jadi karena ini 3, jadi kita letakkan 3 di atas. Terus yang lainnya kita lepas ke laut di bawah. Jadi untuk yang di atas dan yang kita tangkap, dan yang di bawah ada yang kita lepas lagi ke laut gitu. Terus setelah itu, karena di sini ada 2 tempat, jadi kita harus ambil 2 kali dari tas laut ini ya. Kita ambil lagi sebanyak 5 token. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi ini berarti mau nggak mau kita letakkan semuanya di open water. Jadi kalau di open water itu artinya kita lepas semua ya. Jadi kita karena nggak ada kapalnya di sini, jadi maksudnya ini adalah kita lepas semuanya ke laut lepas. Gitu. Karena kita baru punya 1 kapal dan 1 lagi adalah open water. Jadi setiap kali kita bermain awal itu pasti kita punya open water ini. Jadi untuk sekarang kita hanya buka 2 kali dari tas laut ini. Nah, kalau semuanya udah terisi, semua kartunya udah terisi, artinya sekarang fase at sea-nya udah selesai. Kita masuk ke fase kedua, yaitu on land. Nah, jadi setelah kita berada di laut, kita kembali mendarat. Nah, di darat itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, untuk ikan-ikan yang udah kita tangkap ini, ya kita pisahin dulu untuk yang kita tangkap. Jadi untuk yang ditangkap itu sekali lagi adalah yang di atas, bagian atas ya, yang di bagian kapal itu. Untuk pertama yang bisa kita lakukan di darat adalah kita bisa jual semua tangkapan yang kita dapat itu ke pasar. Kita bisa jual ke pasar. Jadi untuk yang lingkaran-lingkaran itu adalah pasar guys ceritanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa beli kapal yang ada di display ini. Jadi kita beli kapal adalah dengan kita bayar pakai koin. Jadi untuk yang di sini 335 itu adalah harga dari kapal-kapal ini. Terus yang ketiga adalah kita juga bisa tuker ikan-ikan yang udah kita dapat dengan salah satu dari 3 upgrade yang ada di display ini. Jadi untuk upgrade ini adalah kartu-kartu yang bisa kasih kita kayak kekuatan-kekuatan khusus atau bonus-bonus tertentu gitu ya. Jadi itu 3 hal yang bisa kita lakukan ketika kita berada di darat atau di fase kedua ini.
Nah, jadi ini adalah hasil tangkapan kita ya guys. Kita cuma tangkap satu ikan karena yang lainnya adalah air. Nah, untuk sekarang aku pengen jual satu ikan sarden yang udah kita tangkap ini ke pasar. Jadi untuk bulan Februari ini peraturannya adalah teman-teman juga bisa lihat di sini ada garis di antara lingkaran-lingkaran ini, artinya adalah kita harus isi masing-masing barisnya ini itu dari kiri ke kanan. Oke, jadi untuk yang baris pertama ini kita isi dari kiri ke kanan, baris kedua juga kita harus isi dari kiri ke kanan, dan seterusnya. Oke, jadi pertama karena dia cuma butuhnya satu sarden aja, di situ kita kan ada gambarnya satu biru ya. Jadi kita bisa taruh di situ untuk kita dapat satu koin yang ada di tulisan situ plus satu koin yang kita bisa dapat satu koin dari kita jual ke pasar itu ya. Oke, jadi itu pertama yang bisa kita lakukan, kita bisa jual ikan ke pasar. Terus selanjutnya kita juga bisa beli kapal. Oke, kayaknya untuk sekarang aku pengen kita beli kapal mulai dari sekarang aja. Untuk itu aku pengen beli yang ini, a real keeper. Jadi dia harganya adalah 3 koin yang ada di sini pojok kiri bawah. Kita bayar pakai 3 koin. Nah, terus kalau udah kita beli, kita taruh di bawah. Tapi kita miringin kayak ini dulu. Untuk alasannya kenapa kita miringin nanti aku jelasin ketika udah kita masuk ke fase selanjutnya. Nah, jadi itu aja kayaknya yang pengen aku lakukan di fase kedua ini, yaitu fase di darat. Nah, selanjutnya kita bakal langsung masuk lagi ke fase terakhir, yaitu fase end of day atau fase di akhir hari gitu ya. Nah, jadi untuk pertama, kalau misalnya ada ikan-ikan yang nggak kita pakai di ronde ini, nah ikannya itu bakal kita buang. Jadi agak sia-sia ya guys. Jadi kalau bisa semua ikan yang kita dapat itu kita manfaatkan, kita jual kayak atau kita tukar buat beli upgrade dan sebagainya. Karena kalau enggak di fase ini semua ikannya itu yang kita tangkap kalau yang nggak dipakai bakal terbuang gitu. Nah, untuk sisanya untuk yang air-air ini kita balikin lagi ke dalam tas lautan ini. Terus selanjutnya kita refill untuk yang barusan kita beli ini. Nah, untuk selanjutnya, karena kita tadi nggak beli salah satu upgrade ini, jadi kita boleh yang namanya kita reset semua. Jadi kita hapus semuanya, terus kita buka lagi dengan 3 kartu yang baru. Itu kalau misalnya kita nggak beli ya guys. Untuk sekarang ini, karena aku nggak beli ya, jadi aku bisa sebenarnya buat ngehapus 3-tiganya, tapi aku sebenarnya udah ngincer untuk kartu yang ini. Jadi aku kayaknya mau keep dulu untuk 3-tiganya. Terus kita masuk ke tahap selanjutnya. Kita bayar biaya perawatan untuk kapal-kapal yang kita punya. Oke. Nah, untuk biaya perawatannya itu ada di sini. Yang koin kecil ini. Nah, kebetulan untuk kapal yang Carp Diem yang kita punya ini tuh biaya perawatannya adalah 0. Oke. Jadi kita nggak usah bayar biaya perawatan untuk kapal ini. Nah, juga tapi untuk kapal yang barusan kita beli, kan tadi kita barusan aja beli kapal ini ya, jadi kita kayak belum dipakai nih kapalnya, jadi kita belum harus bayar biaya perawatan untuk kapal ini. Jadi kenapa itu tadi aku bikin miring kayak gini supaya aku ingat, oh ya oke, berarti aku barusan beli, aku belum harus bayar untuk biaya perawatan untuk kapal ini. Tapi untuk selanjutnya kita bikin kayak gitu supaya kita tahu, oke, jadi mulai selanjutnya kita harus bayar biaya perawatan untuk si kapal ini. Nah, setelah itu kita bakal ngelihat gimana caranya si ikan-ikan ini bakal berkembang biak. Oke, jadi sekali lagi kita nggak hanya berusaha buat ngedapetin uang sebanyak-banyaknya, tapi kita juga harus memperhatikan aspek lingkungannya gitu. Jadi caranya untuk mereka berkembang biak adalah, oke, supaya lebih gampang kita sendirikan dulu ya. Nah, jadi untuk yang masih di laut,
itu tadi kita semuanya kumpulin, terus kita lihat kalau misalnya ada jenis ikan yang tersisa itu adalah lebih dari satu, itu nanti dia bakal berkembang biak. Oke, jadi karena yang kuning ini hanya satu, terus yang biru juga hanya satu, berarti mereka sayangnya nggak berkembang biak, guys. Tapi untuk yang hijau ini karena dia ada dua, jadi dia bakal berkembang biak. Nah, cara ngitungnya berkembang biak adalah dengan kita kurangi satu. Jadi kalau 2 dikurangi 1 berarti kan 1. Berarti dia hanya tambah 1 ekor aja, 1 ikan aja. Kalau misalnya tersisa ada 3 hijau, berarti 3 dikurangi 1 adalah 2, berarti nambahnya 2 gitu. Jadi semakin banyak yang kita tinggalin, akan semakin banyak pula dia bakal berkembang biak. Tapi karena kita hanya tinggalin 2, jadi 2 kurangi 1 adalah 1 token. Nah, ketika semuanya udah berkembang biak, kita kembalikan lagi mereka ke kantong laut ini. Oh, lupa. Tadi harusnya kita juga buang untuk yang token-token air ini sebelumnya. Oke, tapi sekarang semuanya udah kembali ke laut gitu. Nah, jadi terakhir kita pindah untuk rondenya dari 1 ke 2. Nah, artinya sekarang kita bisa kembali lagi ke fase pertama, yaitu at sea, atau kita bisa melaut lagi di hari kedua ini gitu. Jadi itu adalah satu ronde permainan dari game Conservas. Nah, sebenarnya tuh apa sih? Tadi aku belum jelasin ya, tujuan kita tuh ngapain di sini. Nah, di sini teman-teman lihat untuk di bulan Februari itu ada 2. Jadi masing-masing bulan, masing-masing level itu ada 2 levelnya lagi nih. Ada yang level standar, ada yang level difficult. Nah, hari ini kita pilih aja untuk yang level standar. Jadi di situ udah tertulis ya. Ada tulisan 40 koin, jadi artinya nanti di akhir permainan kita harus ngumpulin seenggaknya 40 koin. Terus kita harus menyisakan di dalam tas laut ini atau dalam kantong laut ini adalah 6 token biru, 7 token kuning, dan 8 token hijau. Itu yang harus kita sisakan di kantong lautan ini di akhir permainan gitu. Dan terakhir di situ ada tulisan 4 dan ada kayak gambar gear gitu, artinya kita harus punya 4 upgrade. Jadi kita harus beli 4 kartu upgrade di akhir permainan. Jadi sampai akhir permainan kita udah harus ngumpulin 4 kartu upgrade gitu. Jadi kalau misalnya semuanya itu terpenuhi, artinya kita berhasil memenangkan level yang kedua, yaitu Februari. Tapi kalau misalnya ada satu aja kriteria yang belum terpenuhi, artinya ya coba lagi ya guys. Coba lagi untuk di level Februari, baru kita bisa main ke level selanjutnya, yaitu bulan Maret dan seterusnya. Oke, jadi kita langsung lagi melaut. Sama persis sama kayak tadi. Jadi kita buka atau kita ambil 5 token, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sisa 1 di tangan. Tapi nggak boleh kita intip ya guys. Oke, jadi ini yang kita ambil, kita mau taruh di mana. Jadi kalau teman-teman udah lihat tadi di setup kita hanya punya 4 token kuning di tas ini. Jadi kalau bisa kita bakal mengembangbiakkan yang kuning dulu sebelum kita pakai ya si token kuningnya dulu. Kalau enggak dia bakal habis. Sementara untuk di akhir permainan kita harus menyisakan 7 token kuning di kantong. Oke, kalau gitu kayaknya aku pengen tadi aku udah bilang ya di awal kalau aku ngincer kartu ini, kartu upgrade, dan kebetulan juga salah satu misi kita adalah kita harus ngumpulin 4 kartu upgrade. Jadi kita pengen tangkep, kita tangkep ini 2 karena di sini adalah angkanya 2 ya kan, jadi sisanya kita kembalikan ke laut. Oke, terus kita ambil lagi 5. 1, jatuh, nggak apa deh. 2, 3, 4, 5.
Oke, jadi kita udah punya satu kuning di sini. Jadi aku pengen ada satu kuning yang kita lepas supaya nanti kan berarti kalau dua dia bisa berkembang biak. Tapi kita bakal taruh dia di sini atau di sini. Di kapal, maksudnya ada yang kita tangkap atau kita lepas semuanya ke perairan lagi. Oke, jadi kayaknya kita mau semuanya kita taruh di perairan aja. Karena di sini masih awal dan tadi aku lihat di sini kita hanya tangkapnya satu air aja guys. Jadi kita lebih banyak nangkap si ikan-ikannya ya. Jadi aku takutnya kalau kita terlalu banyak nangkap ikan di awal permainan tuh habis nanti ikannya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, oke. Jadi di sini kita banyak dapat airnya dibanding yang ini. Jadi kita mau nggak mau harus taruh di sini kan, karena yang tersisa adalah kartu yang ini. Jadi untuk yang hijaunya kita mau tangkap atau mau kita lepas? Hijaunya kayaknya mau kita lepas aja, karena kita udah tangkap satu. Ya kan? Jadi kita nggak mau terlalu banyak nangkep ikan dulu di awal permainan. Jadi kita gini. Nah, jadi untuk yang di atas ini kan 3 ya. Jadi kita taruh 3 token di atas. Jadi untuk yang di atas ini tuh nggak harus semuanya ikan. Jadi semuanya air pun itu boleh. Gitu. Nah, jadi semuanya udah terisi. Jadi kita masuk ke ronde atau ke fase selanjutnya yaitu fase di darat. Nah, untuk fase di darat ini pertama kita ambil semua tangkapan kita. Nah, tangkapan kita cuma ini doang. Biru sama hijau. Nah, aku pengen ini kita pakai untuk beli kartu yang ini. Nah, jadi untuk beli kartu itu adalah ongkosnya kita harus bayar ikan. Nah, di sini untuk ongkosnya itu tertulis di pojok kiri atas dari masing-masing kartu. Nah, di sini untuk kartu yang ini butuhnya 2 ikan. Tapi kalau teman-teman di sini itu ada tulisan, ada lambang tidak sama dengan, ya. Jadi sama dengan coret itu artinya 2 ikan, tapi dua-duanya nggak boleh sama. Beda sama yang ini, dia sama dengannya tanpa coret. Jadi kita boleh pakai ikan apa aja, tapi harus sama. Tapi kalau ini boleh pakai ikan apa aja, tapi dua-duanya harus beda. Gitu. Jadi kita udah punya 2 ikan yang berbeda di sini, jadi kita langsung bayar aja untuk kita beli satu kartu upgrade ini. Sebenarnya tadi untuk yang kan tadi kita belinya pakai kartu ini. Nah, di sini itu tertulis untuk ikan-ikan yang kita pakai buat beli kartu ini kita tinggal di atas itu. Jadi kita nggak bayar ke supply, tapi kita langsung taruh di atas kartunya. Terus kalau kita misalnya nanti jual ikan ke pasar pakai ikan-ikan yang warnanya biru atau hijau seperti yang udah kita taruh di atas itu, nanti kita bakal dapat tambahan 1 koin atau 1 euro ya. Di sini mata uangnya adalah euro. Nah, jadi kayaknya itu aja yang mau kita lakukan di fase di darat ini. Aku nggak mau beli kapal, aku juga nggak bisa jual ke pasar karena ikan kita udah habis. Jadi kita langsung ke fase selanjutnya yaitu end of day. Jadi pertama kita buang dulu semua tangkapan kita yang nggak kita pakai, terus kita buang semua token-token air. Kita masukin lagi ke kantong, terus kita refill ini. Nah, karena kita tadi nggak beli kartu kapal, artinya kita bisa juga buang semuanya untuk kita isi ulang lagi dengan 3 kartu yang baru. Tapi di sini kayaknya masih oke-oke aja. Ada beberapa kapal di sini yang aku lumayan suka ya, jadi kita tinggalin dulu di situ. Dan selanjutnya kita bayar biaya perawatan kapalnya. Jadi di sini 0, di sini 1. Jadi kita harus bayar 1 koin. Kita bayar 5, berarti kembali 4. Selesai. Terus sekarang untuk yang
ikan-ikan yang ada di laut kita kumpulin dulu aja biar mudah. Nah, di sini nih kita punya 4 token warna hijau. Berarti caranya tadi jangan lupa 4 dikurangi 1, 3. Berarti kita dapat tambahan 3 token hijau. Terus yang 2 ini 2 kurangi 1, 1. Sedangkan untuk yang 1 dia nggak berkembang biak. Oke, nah semuanya kita kembalikan ke kantong laut. Setelah itu kita masuk ke ronde ketiga. Balik lagi, kita ambil 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita mau taruh di mana? Oke, jadi kan tadi kita udah lumayan banyak dapet yang warna hijau ya guys. Jadi kita kayaknya pengen tangkep dua-duanya. Oh, kayaknya aku pengen kita pindah ke sini karena aku ngincer kartu upgrade yang ini guys. Oke, jadi nanti kita bakal jual token yang ini, terus kita pakai 2 ini buat beli ini, atau kita jual dua-duanya terus nanti kita pakai kartu yang token yang ini buat beli ini, tapi kita harus tambah 1 lagi karena dia butuhnya adalah 2 token ya. Jujur aku lupa kita udah punya ininya tadi, udah banyak atau belum yang warna biru, karena kita nggak boleh ngintip ke dalam kantong. Kita tangkap 1. Ya, dinding, soalnya dia cuma maksimalnya 2 ya. Oke, gitu. Terus berarti yang terakhir ini mau nggak mau nanti kita taruh di perairan lepas. 1, 2, 3, 4, 5. Hijau semua. Oke, jadi semuanya udah terisi. Berarti sekarang kita bisa mendarat lagi. Yang kita ambil semua hasil tangkapan kita. Nah, di sini aku pengen jual 2 hijau. Ya, jadi kita kan harus isinya dari kiri ke kanan. Jadi kita isi yang paling kiri dulu. Nah, di situ artinya kita dapat 6 ya, 3 tambah 3 plus dari kartu ini. Jadi karena kita ada hijau di situ, jadi setiap kita jual hijau di satu posisi ini, satu tempat, kita dapat 1 koin tambahan. Jadi karena kita taruh 2, nanti kita dapat 2 koin tambahan ya. Jadi 6 ditambah 2 kita dapat 8. 10 kembali 2. Nah, untuk sisanya ini aku pengen kita beli upgrade yang ini. Jadi dia ongkosnya adalah 2 ikan yang berbeda. Jadi kita punya kuning sama biru. Terus kekuatan dari kartu ini adalah, jadi sekali aja dalam setiap ronde itu di fase end of day kita dapat 1 euro untuk setiap token air yang kita tangkap, tapi maksimal koin yang kita dapat adalah 3 euro aja gitu. Oke, jadi itu aja. Kayaknya aku nggak pengen beli kapal dulu karena aku masih khawatir sama kondisi laut kita karena kalau kita tambah kapal lagi berarti artinya kita harus kayak lebih banyak ngambil dari kantong ya. Jadi sekarang kita udah di akhir hari, fase ketiga. Pertama berarti kita harus buang semua air. Nah, tapi di sini jangan lupa karena kita udah punya kartu ini, ya kan? Jadi setiap token air yang kita tangkap itu kita dapat 1
euro, 1 koin. Jadi kita dapat 1 euro. Kalau udah, kita buang juga sama yang lain. Terus kita isi di sini. Sekali lagi aku nggak pengen ngereset yang ini. Terus kita bayar biaya perawatannya. Setelah itu kita lihat mereka berkembang biak. Oke, jadi untuk yang biru sayangnya sekali lagi hanya keluar 1, jadi kita nggak bisa mengembang biakan si biru ya. Agak khawatir juga karena aku nggak tahu di sini ada berapa untuk yang warna birunya. Terus yang kuning kita dapat 1, yang hijaunya 3 kurangi 1 tambah 2, berarti 3 kurang 1 2. Oke, jadi semuanya balik ke laut. Ingat sekali lagi kita butuh 40 koin di akhir permainan. Kita sekarang punya berapa nih? 17. Masih agak jauh, tapi harinya juga masih panjang. Maksudnya bulan Februarinya masih panjang. Jadi masih ada beberapa waktu lagi buat kita ngumpulin duit. Berarti kita sekarang masuk ke ronde keempat, hari keempat. Kita berlayar lagi ke laut, kita tangkap ikannya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, seperti udah aku prediksi, kita punya banyak banget untuk yang warna hijau. Kayaknya aman-aman aja kalau kita tangkap 2 hijau di situ. Keluar biru please. 1, 2, 3, 4, 5. Mana nih birunya guys? Kuning nih sebenarnya bisa karena aku pengen beli kartu yang ini. Jadi dia ini sama kayak ini guys, tapi karena kita udah punya biru, hijau, nah di sini aku pengen kita punya yang kuning supaya lengkap ya. Karena ada yang biru, hijau, sama kuning. Oke, berarti mau nggak mau dia harus ke open water. Oke, jadi semuanya udah keisi. Sekarang kita masuk ke fase selanjutnya, yaitu kita ke darat lagi. Kita ambil dulu hasil tangkapan kita. Nah, ini kita mau beli ini pakai kartu yang kuning ini, pakai token yang kuning ini. Jadi gini. Oke, tapi dia perbedaannya adalah kalau ini hanya bisa dipakai sekali aja setiap ronde. Tapi kalau yang di sini itu setiap kita ngisi itu masing-masing lingkaran dapat 1 koin. Tapi kalau yang ini walaupun kita ngisi kuningnya itu misalnya 3, tapi tetap yang dihitung cuma 1 doang dalam ronde itu. Itu jadi untuk yang hijau ini aku pengen jual ke sini. Berarti sama kayak tadi ya, 6 tambah 6 tambah 1 tambah 1. Berarti 8, 10, kembali 2. Yang 10, yang 5-nya kita tuker aja sama yang 10. Supaya mejanya nggak penuh ya. Nah, untuk yang 1 ini kita mau jual juga ke sini. Berarti kita dapat 2 koin. 2 koin tapi tambah 1 dari kartu ini. Sorry. Ternyata kita dapatnya bonusnya 2 guys. Bonusnya 2 berarti 4. Sorry, tadi kayaknya aku salah baca apa gimana ya. Earn an extra 2 euro. Jadi tambahannya 2. Jadi 2 tambah 2, 4 kita dapatnya. Oke, terus kayaknya aku beli kapal deh. Oke, kita beli kapal yang ini ya.
harganya 3. Jadi kita bayar 3 koin. Oke, kita miringin dulu. Oke, udah kayaknya itu aja yang mau aku lakukan di darat. Jadi sekarang kita udah sampai ke akhir hari. Pertama kita buang dulu semua untuk yang air-airnya, tapi jangan lupa untuk air yang kita tangkap, ini kita punya 1, itu ngasih kita 1 koin. Terus kita refill ini. Nih, maksimal cuma 1 doang yang bisa kita tangkap karena dia kapalnya kecil tuh guys, kelihatan. Terus kita bayar biaya perawatan kapal. Di sini kita cuma 1 doang karena dia belum aktif ya. Terus berarti untuk selanjutnya dia udah aktif. Selanjutnya ini semuanya, sorry, ini kita kembalikan juga. Ini birunya. Salah satu alasan kenapa aku beli kapal lagi adalah karena aku pengen kita ambil si birunya guys. Karena semakin banyak kapal yang kita beli kan berarti semakin banyak pula ikan yang kita keluarin kan dari kantong. Jadi kita tambah 2 hijau. 3 kurangi 1, 2. Nah, di sini kita lihat untuk space yang hijaunya udah mau habis. Oke, kita majukan 1, berarti sekarang kita ada di hari ke-5. Oke, kita harus sering-sering jual ikan mulai dari sekarang. Oke, kita mancing lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Biru, where are you? Nah, untuk kali ini aku ngincar kartu yang ini guys, karena kayaknya dia bakal ngebantu kita buat menyelesaikan atau ngebantu permasalahan kita tentang ikan biru. Kita bakal belinya pakai 1 token hijau. Di sini butuhnya 1. Oke, 3 di atas ini sama yang 2 di bawah. Biru, 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 biru. 1, 2, 3, 4, 5. Nice. Nah, biru ini pastinya kita bakal lepas ya guys. Tapi kita mau lepas kemana nih? Oke, karena kita punya kekuatan yang bisa ngasih kita duit ketika kita tangkap ikan. Ya, ketika kita nangkap air, jadi kita taruh di situ biar bisa jadi duit. Terus kita tinggalin 2 biru di situ supaya bisa beranak pinak ya. Tuh, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini kita tangkap aja airnya. Kita emang kebanyakan hijau dia guys, jadi kita lihat. Oke, nice ya kan. Jadi semakin banyak kartu yang kita punya kan berarti semakin banyak pula token yang kita tarik dari, bentar, di sini kalau kita raba sisanya cuma 3 doang. Oke, tapi juga agak beresiko karena jangan sampai di kotaknya ini, di kantongnya ini habis. Nah, jadi ya guys, kalau misalnya kita punya 1 kapal lagi, tapi kan ternyata di sini cuma ada 3 doang kan. Kalau kita raba-raba di sini cuma ada 3 doang. Sementara untuk kita isi kapal itu kan kita harus ambil 5 ya kan, ambil 5 dari kantong terus kita isi ke kapal tersebut. Tapi karena kalau misalnya kita punya 3 doang, nah selisihnya itu berarti kan kurang 2 ya. Kekurangan 2-nya itu kita tambah pakai air. Gitu. Jadi 1, 2, 3-nya dari kantong, terus kita tambah 2-nya pakai air. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya air kita juga udah habis. Itu
Artinya apa? Artinya kita kalah, guys. Jadi permainannya langsung selesai dan kita kalah. Artinya apa? Artinya kita udah benar-benar merusak lautan ya. Jadi kita benar-benar udah overfishing, atau kita udah melakukan penangkapan ikan dengan terlalu berlebihan gitu. Jadi kita langsung kalah. Jadi kalau bisa kita kendalikan populasi ikan-ikan yang ada di lautan kita ini, jangan sampai kita terlalu banyak mancingnya. Oke, jadi semuanya udah terisi. Ternyata tangkapan kita cuman ini doang. Oke, nggak apa-apa. Tapi kita pengen beli kartu ini pakai ikan yang hijau ini. Nah, di sini tuh kita taruh token yang kita buat bayar itu ke atas kartunya. Terus di situ tertulis, jadi sekali dalam satu ronde itu kita bisa ngisi satu space yang ada di market ini, ada di pasar ini, dengan token warna yang ada kita taruh di situ. Itu warna ini bisa kita pakai untuk jadi warna lain gitu. Tapi cuman sekali dalam satu ronde aja, guys. Nah, di sini langsung aku pengen demonstrasikan aja ya. Jadi di sini karena kita taruhnya warna hijau, jadi kita bisa taruh warna hijau ini, kita bisa ubah warna hijau jadi warna apapun. Jadi aku pengen ubah hijau ini jadi biru. Oke, kita taruh di sini. Kita dapat 3 koin plus 1 ya dari sini. Jadi kita dapat 4. Kita pakai 5 kembali 1. Jadi sekarang ini kita udah punya 4 kartu upgrade. Artinya untuk goal kita, untuk misi kita di bulan Februari ini udah kita dapat 1. Oke, sementara untuk duitnya ini kita punya, untuk yang 10 ini kita ganti ke pecahan 10 aja. Berarti kita udah punya 30 duit. Kurang 10 lagi. Tapi sekali lagi kita masih khawatir sama stok ikan-ikan kita di kantong ada berapa. Oke, jadi sekarang kayaknya belum saatnya kita beli kapal lagi. Terus kita udah beli. Jadi untuk beli upgrade ini peraturannya hanya boleh kita beli 1 dalam setiap ronde ya. Jadi kita nggak boleh beli 2 sekaligus. Kayaknya itu aja yang bisa kita lakukan, yang mau kita lakukan di ronde ini. Terus kita masuk ke fase akhir hari. Artinya sekarang pertama kita buang semua token air. Tapi pertama kita lihat dulu, kita nangkap ada berapa air. Ada 1, 2, 3, 4, 5 token air yang kita tangkap. Tapi kan peraturannya 1 token air yang kita tangkap itu dapetin kita 1 euro ya. Tapi peraturannya kita cuma dapat maksimal 3 koin doang, walaupun kita nangkapnya 5 gitu. Jadi kayak gratis ongkir tapi maksimal 1.000 rupiah gitu. Jadi kita dapatnya cuma 3 koin. Nggak apa, lumayan. Karena dari tadi kita dapat tambahan terus, yang bikin kita tadi kayaknya cepet juga nih, lumayan cepet dapetin duit. Jadi semuanya kita ketinggalan di sini. Oh, di sini juga. Terus kita isi ulang. Terus berarti sekarang kita bayar biaya perawatan kapalnya. Di sini ada 1 sama 1. Berarti 2 koin kita bayar. Setelah itu kita ambil semua yang ada di laut. Terus nanti kita hitung berapa yang bakal berkembang biak. Oke, jadi untuk yang birunya 3. Ini 4, ini 3. Berarti 3 kurangi 1, 2. Terus, wait, sebentar. Oke, sorry guys. Tiba-tiba aku ingat, walaupun nggak terlalu penting. Tapi untuk yang kita jual ke pasar ini, itu seharusnya supaya lebih estetiknya, itu kita puter ke sisi yang ada gambar kalengnya itu ya, kayak tutup pembuka kaleng itu. Ini artinya kita jual makanan kaleng, ikan dalam kaleng ke pasar gitu. Oke.
jadi supaya lebih fun aja, walaupun gak terlalu penting-penting amat ya, jadi cuman gimmick doang, tapi gak apa, jadi kayak lebih feelnya lebih dapat ya, kita jualan ikan dalam kaleng gitu. Oke, terus sekarang untuk yang hijaunya tambah 3, terus untuk yang kuningnya tambah 2. Oke, jadi lumayan tangkapan kita, atau apa namanya, bukan tangkapan, hasil perkembangbiakan kita ya, masih aman untuk kita nanti bisa buat beli sesuatu atau bisa kita jual ke pasar. Sekarang ronde ke-6, hari ke-6 kita mulai lagi. Kita acak-acak dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ini sebenarnya amat sangat lumayan berguna guys. Tapi dia butuhnya tuh 2 ikan. Tapi kayaknya aku pengen beli yang ini supaya kita nanti bisa cukup punya warna biru di akhir permainan. Tapi kita lihat nanti ya. Oke, untuk ini aku tangkap semua ikan-ikannya di sini. Terus kita ambil lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Aku pengen tangkap 2 hijau, terus yang lainnya berarti kita pulangin. Oke, tapi di sini kita bakal tangkap airnya agak sedikit kurang. Di ronde ini berarti kita bonusnya juga akan bakal berkurang ya, bonus untuk tangkapan air di ronde ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kayaknya aku berani untuk tangkap 1 kuning lagi sama 1 hijau lagi, maybe. Oke, bismillah. Soalnya kayaknya kita untuk yang hijaunya lumayan banyak nggak sih guys? Oke, terakhir untuk di airnya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang berarti kita ke darat lagi. Kita ambil semua tangkapan kita. Oke, kayaknya untuk yang 2 biru ini aku mau belikan buat ini, Fishers Guild. Jadi pertama untuk token yang kita buat bayarin itu kita taruh di atasnya. Terus nanti sekali dalam 1 ronde ketika kita spawning, ketika tahap berkembang biak itu, kita tambah 1 token baru dengan warna tersebut ke dalam kantong laut gitu. Jadi daripada aku lumayan khawatir tentang sisa token biru kita di dalam sini, tapi semoga untuk di sini dengan kartu ini kita bisa sedikit memperbaiki itu ya, semoga. Oke, untuk sisanya yang kuning-kuning ini aku mau isi di sini. Jadi 3 sama 4 adalah 7. 7 tambah 2 dari kartu ini. Jadi untuk yang kartu ini sekali lagi, walaupun kita tambahnya, bentar ini aku putar aja. Walaupun kita nambahnya 2, tapi yang dihitung hanya 1 doang. Jadi 7 ditambah 2 adalah 9. Kita ambil yang 10 ini, kembali 1.
Oke, terus untuk yang sisanya ini aku pengen pakai kartu yang ini, rebranding ini. Jadi setiap satu ronde sekali, ya di sini kan hijau. Jadi kita pakai yang hijau ini buat kita tuker jadi biru. Nah, jadi aku pengen ngisi yang ini, guys. Nah, jadi kalau misalnya kita ngisi yang ini kan dia 2 token tuh gambarnya ya kan. Ada 2 token di situ, jadi kita tuker dulu pakai 2 biru ini. Tapi yang kita letakkan di sini cuman 1 doang. Cukup 1 aja yang kita taruh di situ. Sisanya kita langsung kembalikan ke supply lagi. Terus berarti kita dapatnya adalah 5 tambah 1. Berarti kita dapat 6. Oke, terus untuk sisanya yang ini aku juga pengen jual aja ke sini. Berarti kita dapat 3 koin plus 1. Tuh 2, 3, 4. Oke. Di sini berarti untuk goal kita udah tercapai untuk yang 40 koin. Jadi sekarang kita bisa fokus untuk berkembang biak. Oke, gitu. Jadi sekarang kayaknya itu aja yang mau aku lakukan di ronde ini. Tapi sebelumnya di sini aku ngeliat ada kapal-kapal yang cuman kapasitasnya 1 doang, guys. Artinya apa? Kalau kapasitasnya cuma 1, artinya kan semakin banyak pula ikan-ikan yang bisa kita taruh di air. Artinya semakin banyak pula kesempatan kita buat berkembang biak. Jadi kayaknya aku pengen beli yang ini deh. Di sini harganya 5, tapi biaya perawatannya 0. Kalau yang di sini harganya cuma 1 doang, tapi biaya perawatannya 2. Sementara di sini aku ngelihat untuk goal kita untuk uangnya udah terpenuhi, jadi kayaknya aku masih berani untuk beli yang ini. Nggak ada, kita beli yang 5 aja supaya kita nggak pusing. Jadi kita bayar 5 untuk beli yang ini. Nah, jadi kayaknya udah itu aja yang mau kita lakukan di ronde ini di darat. Jadi selanjutnya kita ke end of day. Pertama kita buang dulu untuk air-airnya. Nah, di sini kebetulan kita nggak nangkep ikan sama sekali ya. Kita kembalikan airnya ke laut gitu kan. Jadi kita nggak dapat bonus duit untuk di ronde ini. Tapi nggak apa-apa. Terus kita isi ulang ini. Kita isi ulang kapalnya juga. Terus kita bayar biaya perawatannya 1, 2. Terus ini aktif. Terus kita ambil semua ikan-ikannya. Terus kita hitung mereka berkembang biaknya berapa. 3 kurangi 1 berarti tambah 2. Untuk yang birunya 2 kurangi 1, 1. Untuk yang kuningnya 2 kurangi 1, 1. Sekarang kita ke hari ke-7. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, kayaknya aku sangat-sangat butuh kartu ini. Jadi dia butuhnya 2 ikan dengan warna yang berbeda. Jadi pakai kuning sama hijau. Kita taruh di sini supaya kita bisa tangkap 1 air supaya bisa kita dapat duit. 1, 2, 3, 4, 5. Hijau. Kita taruh 2 hijau di sini. Satu, 2, 3, 4, 5.
1. Jujur ini kayaknya 5 sama 5 10 ya. Kayaknya di sini nggak ada 10 sih guys. Tapi coba kita lihat ya. 1 2 3 4 5. Entahlah. Oke, di sini kita tangkap 2. Sekali lagi kita nggak terlalu butuh banyak duit lagi, jadi kita fokusnya nambah-nambahin terus ikan kita ya. Di sini ada 5 kan nih? 1 2 3 4 5. Pas. Habis guys di sini. Habis. Agak khawatir juga nih. Tapi kita semuanya taruh di air. Oke, udah selesai. Jadi kita semua ambil dulu untuk tangkapan-tangkapannya. Nah, di sini aku mau beli kartu yang ini. Pakai kuning dan hijau. Di sini kalau ada tanda petirnya kayak gini, berarti dia hanya dipakai sekali doang, sekali pakai. Jadi di sini diinstruksikan kita taruh untuk ikan yang buat kita beli tadi di situ. Nah, dia bakal aktif nanti ketika kita berkembang biak. Nanti aku jelasin. Tapi teman-teman bisa baca dulu, tapi nanti aku jelasin efeknya kayak gimana. Oke, dan untuk yang 2 ini kita pakai kekuatan yang ini ya. Jadi dia bisa berubah jadi apapun. Kita pakai buat berubah jadi biru. Jadi kita jual untuk birunya ke sini. Jadi kita dapat 7 koin plus 1. Jadi 8. Oke, jadi untuk token 10-nya udah habis. Oh, masih ada 1. Oke, kita kembali 2. Oke, kayaknya udah itu aja yang mau aku lakukan di ronde ini. Sekarang kita ke fase selanjutnya, yaitu di akhir hari. Sebelum kita buang air-airnya, kita lihat dulu, kita hitung dulu berapa air yang kita tangkap. 1, 2, 3, 4. Berarti kan maksimalnya kita cuma dapat 3 koin doang. Tuh, 2, 3. Oke, kalau udah kita ambil semua airnya. Kita balikin lagi ke kantong. Setelah itu kita isi ulang. Terus kita bayar biaya perawatannya 1. Di sini tuh 0 semua ya guys. Jadi kita agak sedikit ringan untuk biaya perawatannya dari tadi. Oke, terus setelah itu kita bakal berkembang biak. Nah, nanti di sini di fase berkembang biak ini nanti kartu ini bakal aktif. Lumayan banyak. Oke, nah di sini kayaknya kita bakal gacor gara-gara kartu ini. Oke, satu-satu ya. Oke, tempat kita udah lumayan penuh mejanya. Jadi kita satu-satu. Untuk yang hijau di sini kita ada 6, jadi 6 kurangi 1 berarti dia tambah 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Oke, untuk tambahannya kita pisahkan dulu ya. Terus untuk yang biru berarti 4 kurangi 1. 1, 2, 3. Terus untuk yang ini 3 kurangi 1 berarti 2. Oke, berarti kita udah tahu bahwa karena kan di sini berarti tadi air semua kan guys. Karena udah habis, terus kita masukin, udah kita balikin semua airnya, berarti kita tahu bahwa nanti isi dari kantong kita adalah ini. Nah, sebelumnya sekali lagi kita bakal pakai kartu ini. Di sini tertulis, pada intinya adalah di sini
ikan-ikan yang kita tambahkan itu, yang berkembang biak tadi itu jumlahnya kita double, kita kali 2. Oke, jadi artinya apa? Di sini karena ada 5, berarti kita dapat 10. 3, 4, 5. Sorry, ternyata nggak kelihatan kamera. Oke, kita taruh di atas kapal deh. Oke, ya kan? 5 dikali 2, 10 tambahannya. Terus yang ini berarti kita dapat 3 lagi. Dan yang ini kita juga dapat 2 lagi. Oke, berarti untuk yang kita tambahkan ke kantong adalah 16 hijau. Terus di sini ada 10 biru sama ada 7 kuning. Nice. Oke, untuk yang kuningnya berarti mepet ya, 7. Terus yang birunya lumayan. Nah, untuk yang hijaunya ini lumayan gacor. Tapi jadi karena masih ada beberapa warna yang mepet, jadi kita harus tetap waspada ya guys, berhati-hati. Oke, jadi kita tambahin semuanya ke dalam kantong. Oke, nah tadi kan kartunya itu nyuruh kita buat naruh token-token yang buat kita bayar kartunya di atas sini. Nah, tapi karena dia itu ada tanda petirnya kayak gitu, artinya kita hanya boleh pakai kartu ini cuma sekali doang, sekali pakai doang. Jadi alasan kita taruh token di sana adalah kita buang untuk menandakan bahwa kartu ini udah kita pakai. Oke, jadi dia udah selesai. Jadi untuk kegacoran itu hanya sekali aja. Oke, terus berarti sekarang kita pindah ke hari terakhir. Berarti kita mulai dari awal lagi. Jadi tadi kita punya 7 kuning ya, itu yang lumayan mengkhawatirkan. Jadi untuk yang kuningnya nanti kalau bisa nggak kita pakai. 1, 2, 3, 4, 5. Kayaknya aku mau jual paling nggak ke sini. Yang dapat 10 itu berarti kita jual 3 biru. Tapi sekali lagi kita bisa tuker 1 hijau buat jadi biru. Oh, maksimal 2 hijau buat jadi biru. Jadi kayaknya aku pengen pakai 2 biru sama 1 hijau buat kita tuker ke sini. Terus yang lainnya kita lepas. 1, 2, 3, 4, 5. Jauh bener. Oke. Aku pengen taruh ini di sini. Jadikan untuk yang pakai kartu ini itu kita bisa maksimal 2 token. Jadi untuk token yang hijau ini 2 token maksimal bisa kita ubah jadi warna apapun. Jadi aku pengen ubah yang ini jadi biru untuk isi ini, sama 1 ini jadi kuning untuk isi ini. Oke, jadi itu udah 2 maksimal. Jadi yang lainnya kita taruh di bawah untuk mereka berkembang biak lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Hijau semua. Oke, jadi untuk yang hijaunya kita taruh di sini buat isi ini. Hijau yang terakhir. Dan yang lainnya kita lepas ke laut. Satu, 2, 3, 4, 5. 2 akhirnya kita tangkap. Yang lainnya kita lepas.
terakhir berarti udah keisi semua kapalnya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang udah keisi semua kartu-kartu kapal dan kartu airnya ini. Sekarang kita ambil semua tangkapan kita. Oke, tadi rencana kita apa nih? Masih ingat nggak? Oke, jadi untuk yang biru-biru ini sama satu hijau, karena kekuatan kartu ini hijaunya bisa berubah jadi biru. Nah, semuanya kita jual untuk ngisi yang ini. Jadi kan di situ gambarnya ada 3 biru, jadi kita isi di situ. Berarti sisanya kita buang. Terus kita dapat 10, ya kan? 10 duit ditambah 1 koin dari kekuatan kartu yang ini. Karena kita jual yang biru. Terus untuk yang ini hijau ini dengan kekuatan kartu yang ini kita ubah jadi kuning. Untuk kita isi di sini berarti 5 ditambah 2 dari kartu ini. Terakhir ini berarti 3 ditambah 1, 4, berarti 5 kurangi 1. Oke, jadi karena itu hari terakhir ya guys, jadi kayaknya udah nggak ada kudanya juga kita beli kapal, udah nggak ada gunanya juga kita beli upgrade lagi. Terus berarti karena semua tangkapan kita juga udah kita jual ke pasar, artinya sekarang kita langsung ke fase berikutnya, yaitu di akhir hari. Pertama kita buang semua token airnya. Tapi pertama di sini kita punya 3 token air, jadi kita dapat 3 koin. Oke, kita ambil 5, kembali 2, terus kita kembalikan token yang airnya ke laut. Terus ini juga bakal kita bayar biaya perawatannya untuk terakhir kali. Kita bayar 2. Selanjutnya, nah ini kita bakal berkembang biak. Nah, karena di sini space kita terbatas, jadi kita ngitungnya satu-satu ya guys, per warna. Jadi di sini ada 8 dikurangi 1, berarti tambahnya 7. 3, 4, 5, 6, 7. Oke, bener kan? Di sini 8 kurangi 1 berarti di sini 7. Oke, berarti itu kita masukin dulu supaya mejanya nggak terlalu penuh. Setelah itu yang biru di sini ada 3, berarti 3 kurangi 1, 2. Untuk yang kuning ada 5 kurangi 1, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, terakhir karena ini udah mentok, jadi udah nggak bisa ada yang digeser lagi. Kita udah ada di hari ke-8 alias hari terakhir di bulan Februari ini. Artinya permainannya udah selesai dan kita tinggal hitung berapa uang yang kita punya sama berapa ikan yang tersisa di kantong ini. Oke, jadi untuk uangnya, goalnya, karena tadi di awal kita udah bilang kita bakal mainnya di standar, ya kan? Jadi kita harus punya 40 uang di akhir permainan. Jadi di sini kita punya 40, 50, 60, 75. Oke. Jadi 75 duit yang udah kita kumpulin dari awal permainan, artinya udah sangat melebihi misi dari permainan standar di bulan Februari. Jadi itu dicentang dulu.
Terus untuk yang ikan-ikannya tinggal kita keluarin guys, tangkapan yang ada di laut kita hitung. Oke, nah di sini teman-teman mau dihitung atau langsung kita menang aja? Oke, enggak, tapi kita harus hitung. Oke, nah karena berantakan, maka dengan kekuatan editing kita bakal langsung menata token-token ini. Oke, nah jadi udah kita tata di atas meja. Aku pisah jadi 5-5 supaya teman-teman juga lebih mudah buat menghitungnya. Jadi di sini untuk yang biru, goalnya atau misinya adalah kita ngumpulin 6 biru, sementara kita punya 10, jadi udah centang. Terus untuk yang kuningnya kita harus kumpulin 7, berarti di sini ada 11, berarti juga tercapai. Nah, untuk yang hijaunya ini kita hanya butuh 8 aja buat bisa menyelesaikan misi itu. Sementara kita punya 20 token hijau guys. Benar-benar overkill. Dan terakhir adalah kita punya 4 upgrade. Harus punya 4 upgrade, sedangkan kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi untuk yang sekali pakai itu juga dihitung. Kita harus punya 4, sedangkan kita punya 6 gitu. Nah, jadi itu adalah permainan standar, tapi sebenarnya walaupun kita permainan difficult pun, nah tadi itu adalah permainan yang standar, tapi walaupun kita mainnya di level yang difficult pun, kita tetap bakal menang ya guys, karena di sini 50 duit, 8 biru, 9 kuning, 10 hijau, dan 5 upgrade. Artinya kita juga bisa menang di level difficult, tapi tadi kita udah ngeset, udah ngefixin kalau kita udah sepakat kalau kita main di level yang standar gitu. Jadi untuk permainan Conservas hari ini di level 2 yaitu Februari kita menang. Oke, jadi itu guys permainan lengkap dari game Conservas dari awal sampai akhir. Game yang kalau yang tadi teman-teman lihat lumayan mudah ya, tapi perlu diingat bahwa itu cuman baru di level kedua. Dan kalau boleh jujur aku udah lumayan sering main game ini, jadi untuk level 2 nya memang tadi kerasa lebih mudah daripada biasanya karena aku udah sering main dan lumayan jauh juga. Gamenya lumayan seru, agak sedikit mikir dan agak sedikit bikin ketar-ketir juga di awal-awal permainan karena ini kira-kira cukup gak ya? Ini kira-kira cukup gak ya? Dan seterusnya. Kalau teman-teman punya pertanyaan seputar game ini atau seputar board game lain, teman-teman bisa tinggalin komentar di bawah ya. Selebihnya sekian video kita kali ini, sampai jumpa di video alam board game berikutnya.